pokoknya luar biasa, dahsyat ya. Semangat, saya juga jadi ikut semangat nih ya. Luar biasa. Selamat pagi. Oke, pertama-tama saya pengen tahu teman-teman yang di sini yang belum pernah mendengarkan saya sebelumnya siapa kira-kira? Wow, banyak sekali. Jadi tak heran kalau saya disuruh sharing mengenai diri saya sendiri karena katanya masih banyak teman-teman di sini yang belum pernah mendengarkan saya sharing sebelumnya ya. Oke, saya mau cerita sedikit mengenai background saya. Saya dulu adalah seorang karyawan profesional. Saya dulu mengambil kuliahnya di bidang akuntansi dan biasanya kalau orang yang lulusan akuntansi, saya kuliah di Untar. Kebanyakan pasti punya cita-cita masuk ke dalam satu kantor akuntan yang internasional kalau bisa ya. Dan saya juga sama, saya akhirnya berhasil masuk ke satu kantor akuntan terbesar di Indonesia. Kalau di dunia dia masuk ke dalam kategori Big Five ya. Jadi perusahaan besar. Jadi waktu masuk saya bangga sekali ya, jadi bangga. Terus begitu masuk tapi ternyata begitu banyak saingan saya yang sesama teman-teman sekantor yang pengen naik ke jenjang berikutnya ya. Nah, tapi saya nggak mau kalah dengan mereka. Saya berusaha walaupun saya masih baru. Dan di karir saya sebelumnya saya cukup bagus ya. Jadi dalam waktu 10 bulan saya berhasil mengalahkan begitu banyak senior saya dan saya dipromosikan menjadi seorang senior gitu ya. Jadi mengalahkan banyak-banyak senior yang lain gitu. Nah, terus setelah saya bekerja di sana dengan keras, saya akhirnya bisa mencapai satu posisi yaitu manajer. Dan posisi manajer itu terus terang nggak gampang ya, nggak gampang untuk saya capai sebelumnya. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang ada di sini, saya bangga nggak dengan pekerjaan saya? Bangga banget ya. Kira-kira kalau ditawarin jadi agent, mau nggak? Gengsi dong ya, nggak dipandang dengan sebelah mata ya. Jadi saya adalah klien Prudential, agent saya sering kan ya, klien malah ya saya kasih dia referensi. Karena kenapa? Saya tuh kasihan sama agent saya. Agent saya itu adalah seorang fresh graduate, dia nggak pernah kerja sebelumnya, dia naik turun bus dan saya kebetulan ambil polis sama dia. Nah, karena saya kasihan sama dia, saya banyak sekali kasih referensi ke dia dan yang terakhir saya kasih referensi cici saya kepada dia. Nah, pada hari dia lagi presentasiin ke kakak saya itu di rumah, pas saya ada di sana dan suami saya, nah terus suami dari agent saya ini, agent saya cewek ya, nah dia punya suami juga ikut gitu ya. Jadi waktu suaminya datang dan duduk di sana nggak diem aja gitu ya, suami saya kan nggak enak ya, jadi dia temenin dia ngobrol dan akhirnya suami saya tuh tanya kepada si leadernya ini, suami dari agent saya ini, kalau mau jadi agent gimana sih caranya, dia bilang gitu ya. Saya nggak tahu waktu itu ya. Nah terus akhirnya dibilangin, oh datang aja di presentasi hari Sabtu, ada satu peluang bisnis, seminar peluang bisnis, kalian datang aja, dia bilang gitu. Nah setelah mereka pulang, suami saya mulai mengajak saya untuk datang ke presentasi tersebut. Nah saya pasti nggak mau kan. Nah terus saya bilang, masa sih kita jadi agent, yang benar aja gitu ya. Saya aja sangat bangga sekali dengan pekerjaan saya, tapi sebenarnya pekerjaan saya tuh sangat demanding, jadi saya harus pulang malam tiap malam ya, bahkan kadang-kadang bisa kerja sampai pagi ya. Gaji oke ya, gaji sih oke banget. Di tahun 2001 itu saya udah punya gaji kira-kira 20 juta per bulan. Oke nggak teman-teman? Oke banget. Lumayan lah ya, lumayan membuat saya cukup sombong gitu ya. Wajah saya kalau jalan agak naik ke atas gitu ya, lumayan. Nah, tapi waktu itu ada satu kata-kata suami saya yang membuat akhirnya saya mau datang ke presentasi tersebut, yaitu dia bilang, kita harus selalu terbuka terhadap segala peluang bisnis. Terus kalau kita datang, kita dengerin, kalau kita suka kita jalanin. Kalau nggak suka, ya udah, nothing tulus, kita nggak usah jalanin gitu. Nah, kata-kata itu cukup membuat saya ya udahlah datang nothing tulus, bener juga ya, kalau datang dengerin, kalau suka kita jalanin, enggak ya udah gitu, nggak ada yang bisa maksain kita jalanin kan gitu kan. Dan akhirnya saya datang dan saya dengerin presentasi peluang bisnis tersebut ya. Nah terus saya lihatin begitu jelas ya dipaparkan, produksi 150, rekrut 4, terus tahun berikutnya sekian, dipaparin dengan jelas dalam waktu 5 tahun kita bisa jadi AM dan punya income 100 juta ya. Dan saya lihat ya 150 juta
kalau saya hitung-hitung orang yang saya referensiin ke agent saya aja kayaknya ada deh segitu. Jadi kalau misalnya saya sendiri yang lakukan, kayaknya saya bisa, saya pikir begitu ya. Nah, terus setelah udah bubaran, saya melihat di ruangan-ruangan kantor itu ya, ada MDRT, ada poster MDRT gitu ya. Nah, terus akhirnya saya bertanya kepada orang-orang di sana, maksudnya apa sih MDRT itu? Saya bilang gitu ya. Terus karena kenapa saya lihat ada nama agent saya di bawahnya ya. Jadi orang-orang yang masuk ke dalam kategori MDRT ada nama agent saya di situ gitu ya. Nah, terus orang yang di kantor itu bilang, "Oh, kalau MDRT itu adalah orang yang income-nya itu kira-kira 20 juta per bulan," dia bilang. Kaget nggak teman-teman? Karena orang yang saya kasihanin itu ternyata punya income sama dengan saya ya. Padahal dia baru join 3 tahun gitu. Nah itu tapi membuat saya semakin termotivasi karena saya merasa kalau dia aja bisa, apalagi saya ya. Jadi saya semakin yakin saya untuk menjalankan bisnis ini. Dan akhirnya semenjak mendengarkan peluang itu, saya akhirnya ya udahlah saya coba jalani 1 bulan. Mulai jalani di bulan Maret ya, Maret 2001. Nah, tapi itu pun cuman ini aja ya, decision untuk jalanin aja, coba lihat dulu lah gitu. Nah, ternyata dalam waktu 1 bulan, saya berhasil mengumpulkan API 40 juta. Ya, 40 juta. Oh, sebelum ke 40 juta dulu ya, biasa ya kalau pulang dari presentasi peluang bisnis kan kita mulai tuh, ya kan, mulai coba-coba telepon gitu ya. Telepon-telepon orang gitu ya, telepon teman gitu, basa-basi gitu. Kadang-kadang mau ngomong nggak berani gitu kan. Terus kadang-kadang akhirnya memberanikan diri nih ngomong sama temen, kamu mau asuransi nggak? Saya sekarang join Prudential. Temen saya langsung bilang, diketawain langsung ya, tumben kok jadi jualan asuransi gitu ya. Kalau asuransi kita paling nggak suka, dia bilang gitu. Kalau agent baru yang belum training digituin, gimana rasanya? Langsung ciut, nggak berani ngomongin asuransi lagi ya. Nah terus telepon lagi temen yang lain. Terus teman saya ada satu juga bilang, wah kalau asuransi mah kita udah banyak gitu, nggak perlu lagi gitu ya. Sama, akhirnya saya jadi ciut juga. Setelah itu saya nggak berani ngomong, nggak berani prospek, nggak tahu mesti melakukan apa gitu ya. Nah terus untung ada orang Malaysia. Dulu di kantor kita tuh ada orang Malaysia yang membantu membimbing kita. Dia telepon gitu ya, dia bilang, Cassandra kamu harus datang ke kantor karena semua agent baru diwajibkan datang untuk satu acara namanya call calling, dia bilang gitu ya. Nah terus akhirnya saya datang. Nah terus saya diajak call ke panggil 5 polim situ ya. Jadi pertama kali saya masuk ke call itu ya, saya ditemenin oleh Ibu Destina ya waktu itu ya. Kenal nggak? Ada yang kenal ya Ibu Destina ya? Ibu Destina udah AM ya. Kebetulan saya ditemenin oleh seorang AM karena ya udah dihitung-hitung ternyata saya ganjil. Saya adalah orang ganjil dan akhirnya saya ditemenin oleh seorang AM gitu ya. Untung juga saya bersyukur karena saya ditemenin oleh seorang AM. Dan waktu di presentasi itu kita dipanggil Mapolim. Ternyata itu adalah door to door. Ya, kaget juga ya saya ya, langsung diajak door to door gitu ya. Malu banget gitu rasanya. Jadi saya lewatin di jalan itu, saya berdoa, aduh semoga nggak ada temen yang lewat gitu ya. Kalau ada temen yang lewat, malunya minta ampun gitu ya. Lihat saya pakai bajunya rapi, terus tapi masuk door to door gitu ya. Nah terus waktu di presentasi itu, saya begitu masuk, orangnya langsung bilang, oh asuransi, udah pernah, dia bilang gitu ya. Nah tapi Ibu Destina bilang, tapi sama saya belum kan Pak, dia bilang gitu. Oh ternyata gitu jawabnya gitu ya. Akhirnya saya mulai belajar. Nah terus setelah hari itu saya calling, saya dapat nggak banyak ya. Saya dapat malah ketemu orang yang udah umur 70. Ya, toko kedua itu 70, usianya udah 70, ya udah nggak bisa, udah bukan prospek kita lagi dong ya. Tapi ternyata leader saya, si Ibu Destina bilang tetap kamu harus presentasi. Dan saya tetap presentasi ke dia, dan ternyata dia akhirnya bilang, saya punya anak, dia bilang. Saya punya anak, mungkin kamu bisa tawarin dia. Nah, terus setelah calling itu, saya mulai kembali ke kantor, saya bikin ilustrasi, terus saya follow up. Nah, aktivitas saya semenjak itu mulai bergulir, ya. Jadi calling itu adalah aktivitas saya yang membuat saya akhirnya menjalankan bisnis ini. Jadi teman-teman mungkin juga bisa lakukan seperti itu ya. Jadi buat agent yang mungkin dia nggak bisa jalan sendiri, teman-teman harus tenteng dia bareng untuk supaya bisa buat dia jalan gitu ya. Jadi calling itu akhirnya membuat saya jalan dan akhirnya waktu calling kedua ke arteri Pondok Indah ya, ke arteri Pondok Indah. Waktu itu di arteri Pondok Indah itu saya pasangan dengan Pak Damai, tahu ya Pak Damai ya. Jadi itu juga ada cerita menarik.
Jadi waktu pertama kali presentasi, si Padma itu kan bahasa Indonesianya belum lancar ya, dia belum lancar. Jadi akhirnya saya yang bantuin dia, ternyata orangnya mau. Kita masuk ke dalam sebuah showroom ya, showroom mobil, dan dia ternyata orang itu karyawannya di sana tuh ternyata mau, cewek gitu ya. Tapi Padma nggak bisa jelasin, jadi saya bantuin dia. Dan akhirnya orangnya mau, dan kita balik lagi bikin ilustrasi dan akhirnya closing gitu ya. Nah, tapi closingannya itu Padma itu karena dia merasa dia nggak berada di Jakarta, dia kasih ke saya gitu ya, karena dia bilang kamu udah ngajarin saya udah cukup gitu ya, jadi case-nya buat saya. Nah, dari case itu saya dapetin bosnya si showroom mobil itu, dan di showroom, dan sekarang bosnya itu udah menjadi salah satu SUM saya ya, gitu ya, jadi bos mobil itu showroom. Nah, terus setelah udah bergulir, saya akhirnya menjalankan bisnis ini. Biasanya saya kadang temen, kadang ada yang calling juga, jadi kombinasi gitu ya. Dan akhirnya pada tahun 2001 itu saya berhasil mendapatkan top agent in life. Jadi saking banyaknya klien gitu ya, jadi top agent in life. Nah, saya mau cerita tentang waktu saya resign itu ya. Jadi setelah 1 bulan saya jalani, saya kan lihat kan API 40 juta. Sedangkan dibilang 150 juta aja udah bisa mengikuti jenjang karir menuju ke income 100 juta kan. Nah, makanya saya akhirnya mulai mikir, apalagi saya merasa kalau saya kerja, saya terasa tuh kayak kaki saya tuh kerantai karena jam 8 pagi sampai minimal jam 7 malam saya nggak bisa melakukan apa-apa ya, karena di kantor itu saya nggak bisa kemana-mana kan. Dalam hati saya pikir, wah kalau saya lagi pergi ngobrol sama orang gitu ya di kafe gitu atau apa, sial-sial saya dapat berapa? Sial-sial saya dapat orang yang udahlah nabung 300.000. Kalau 300.000 kan API-nya kan 2,5 juta. Komisi kita berapa? 99% kan. Jadi ngobrol 2 jam kita sial-sial dapat 2,5 juta kali 99%. Kalau komisi kita 5 tahun kita hitung ya. Jadi saya pikir, wah kalau sehari bisa beberapa orang, sebulan udah berapa gitu kan. Nah akhirnya saya mulai gelisah. Nah terus akhirnya saya pikir, saya harus fokus salah satu. Nah terus, tapi kalau misalnya disuruh resign, rasanya juga nggak mungkin. Karirnya kan saya udah bangun 8 tahun dengan posisi yang lumayan bagus gitu ya. Rasanya aneh juga kalau saya lepas gitu. Tapi kalau saya memutuskan untuk stay di perusahaan saya, kenapa hati saya jadi nggak tenang gitu kan. Nah terus waktu satu kali saya lagi pergi nonton sama suami saya dia bilang gini deh, dia bilang kamu pelin-pelan bener gitu ya, nggak bisa mutusin salah satu. Terus akhirnya dia keluarin kertas parkir gitu ya, dia bilang saya ajarin kamu gimana cara mengambil keputusan, dia bilang ya. Nah terus mungkin yang slide ini mungkin bisa ditampilin ya. Ada slide yang operatornya di mana? Oh iya. Nah, ya. Yang halaman kedua, ya slideshow aja, slideshow. Nah, terus dia akhirnya tanya kepada saya, dia bilang, kalau kamu kerja, dia bilang ya, mungkin ini juga teman-teman bisa pakai ya untuk buat teman-teman, ada teman atau agent yang belum bisa full time. Nah, ini cara mengambil keputusannya seperti gini. Nah, dia bilang kalau kamu kerja, kriterianya apa sih? Kira-kira apa yang membuat kamu mau mempertimbangkan satu peluang bisnis atau satu kerjaan, dia bilang. Saya bilang tentu pasti kita mau lihat gajinya dong pertama-tama, betul nggak? Ya kan, gaji. Ya. Nah, dari segi uang. Nah, terus kedua apa? Waktu, saya bilang. Jadi saya pengen juga suatu saat kalau saya punya anak, saya punya waktu sama anak-anak saya, ya kan? Saya nggak mau kerjaan yang seperti kerjaan saya yang dulu sebelumnya. Nah terus habis itu apa? Prestis, saya bilang ya. Kan bangga juga kan kalau ada jabatannya direktur ataupun manajer gitu kan. Prestis, terus knowledge gitu ya. Knowledge, saya merasa saya kalau kerja, saya harus mengembangkan diri saya. Saya nggak mau saya mandek gitu ya. Nah knowledge. Nah terus habis itu suami saya bilang, coba tolong kamu bawatin dulu. Dari empat kriteria ini, kira-kira yang mana yang bobotnya paling tinggi? Yang paling tinggi kamu kasih angka paling tinggi, dia bilang. Nah terus saya bilang, kayaknya saya paling pengen cari kerjaan yang waktunya lebih fleksibel, saya bilang. Jadi time saya kasih 4. Kedua, saya bilang uang ya, uang saya kasih nilai 3.
Terus yang ketiga mungkin knowledge ya, saya kasih angka 2. Dan yang terakhir prestige ya, prestige nomor terakhir deh gitu ya. Nah, setelah itu dikasih garis dia sama dia bilang ini ada kerja saya yang lama, terus ada prudential. Nah, masing-masing kamu kasih nilai, dia bilang. Kalau dari segi uang, kerjaan kamu gimana? Dapat nilai berapa? Dia bilang. Kalau bagus kamu kasih angka 4, 1 sampai 4 gitu ya. Nah, teman-teman, kalau gaji sudah 20 juta, kira-kira saya kasih angka berapa? 4 ya. Prudential kasih angka berapa? Belum terbukti ya, walaupun dibilangnya ada income 100 juta tapi belum terbukti, ya kan? Makanya saya kasih angka 3. Jadi ini adalah angka yang benar-benar saya kasih waktu itu ya. Jadi saya angka 3. Angkanya kalah ya sama kerjaan dulu. Padahal sekarang sih udah berlipat-lipat ya. Jadi kalau boleh kasih angka 10, saya mau kasih angka 10 nih ya sekarang. Oke, kalau dari segi waktu gimana? Kerjaan saya sebelumnya kan waktu sangat tidak fleksibel, ya kan? Bisa sampai pagi dan lain-lain ya, lemburnya ya. Kalau dari di Prudential waktu gimana? 4 ya, bagus, sangat fleksibel. Terus kalau dari segi prestis, kerjaan saya sebelumnya sangat prestis ya, jadi saya kasih angka 4. Di Prudential 1 ya, nggak ada gengsi-gengsinya ya jadi agent ya. Oke, nah terus kalau yang dari segi knowledge gimana? Di kerjaan saya sebelumnya saya sangat bisa mengembangkan knowledge saya ya. Jadi background saya accounting, ilmu saya diupdate terus. Jadi saya kasih angka 4 juga. Kalau di Prudential mungkin sih saya nggak dapat update mengenai bidang saya accounting. Tapi saya punya banyak waktu untuk mengembangkan hal-hal yang lain. Jadi saya kasih angka 3 ya. Teman-teman lihat, kalau sekilas ya kita lihat yang dapat nilai 4 yang mana? Kerja. Ya. Jadi keputusannya apakah harus tetap kerja? Ternyata kalau kita mengambil keputusan, kita harus kalikan dengan bobotnya, kata suami saya ya. Dan akhirnya dia kalikan ya. Next ya, coba next. Nah, 4 dikali dengan bobotnya 3, dapat angka 12 ya. Terus 4 dikali dengan 1 dapat sama ya, dan seterusnya itu dikaliin 4 dikali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 dapat 8. Ini di total. Nah, sementara yang di Pru juga sama ya, dikali dengan bobotnya. Dikali ya. Terus ya. Nah, teman-teman lihat totalnya. Totalnya 32 Prudential. Ya. Jadi saya kaget juga ya, kaget juga. Padahal kalau sekilas lihat harusnya kerja yang menjadi keputusan saya kan. Tapi ternyata kenapa saya begitu setiap kali mau mutusin tetap kerja, hati saya nggak tenang. Ya, setiap kali saya mutusin Pru, saya ada sedikit ketakutan ya. Jadi ternyata setelah saya hitung-hitungan ini, saya menjadi yakin, saya komit. Ternyata angka ini yang lebih besar, Prudential lebih besar. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk full time di Prudential. Saya memilih Prudential ya. Jadi bulan April saya sudah memutuskan untuk resign dan saya meninggalkan gaji yang 20 juta ya. Saya bersyukur saya bisa saya resign. Kenapa? Kalau saya nggak resign, mungkin saya nggak ada hari ini ya. Di sini teman-teman ada nggak yang masih belum full time? Ada? Ayo dong angkat tangan, nggak apa-apa, nggak dimarahin kok ya. Teman-teman, kita harus membuat satu keputusan untuk full time. Karena apa? Saya menjadi harus sukses dan tidak ada pilihan lain kalau saya full time ya. Jadi saya di bulan April dan seterusnya, saya bukannya nothing tulus lagi. Waktu awal saya join saya bilang nothing tulus ya. Tapi mulai April dan seterusnya saya ada something tulus ya. Yaitu income saya yang 20 juta saya korbankan. Jadi saya ada pilihan nggak untuk tidak sukses? Nggak ada. Jadi saya harus mati-matian, saya harus sukses di Prudential ya. Dan ternyata untung saya resign di bulan April dan bulan Mei dan seterusnya. Orang-orang yang paling dekat dengan kita yang ngambil polisnya gampang gitu ya, udah mulai menipis ya. Dan udah mulai menipis, dan apa yang saya rasakan, wah ternyata susah juga ya. Tapi karena saya udah resign, jadi saya nggak balik ke kerjaan saya yang lama.
teman-teman yang masih part time, mungkin kalian belum bisa maju, belum bisa sukses karena kalian tuh punya satu pegangan cadangan yang lain. Jadi kalau misalnya pas lagi ada penolakan, ada kita lagi down gitu ya, kita mungkin akan merasa ya udahlah, ini kayaknya bukan bisnis saya. Saya toh masih punya pilihan yang lain, saya punya backup gitu. Nah, saya bersyukur saya cepat resign-nya. Jadi saya merasa keputusan ini sangat mendukung kesuksesan saya hari ini ya. Jadi ya oke. Nah, terus setelah saya udah jalani